Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang Jumat yang mulia ini, tanggal 15 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 September 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir, berkumpul, duduk bersimpuh di Masjid Jami' Darul Azkar yang kita cintai ini untuk melaksanakan fardu sya'air salatil Jumu'ah dengan penuh keyakinan dan harapan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita pun diampuni olehnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia memang sudah 78 tahun merdeka dari penjajahan fisik atau militer. Namun sejak merdeka, sejak tahun 1945, dari penjajahan fisik atau militer hingga saat ini, sesungguhnya negeri kita ini masuk dalam perangkap penjajahan gaya baru, yakni penjajahan non-fisik atau non-militer. Artinya, kita kini Indonesia sungguh masih terjajah dan belum sepenuhnya merdeka secara hakiki. Penjajahan atau dengan kata lain imperialisme adalah politik untuk menguasai wilayah lain demi kepentingan pihak yang menguasai. Penjajahan gaya lama dilakukan dengan kekuatan militer, mengambil alih dan menduduki suatu wilayah, serta membentuk pemerintahan kolonial di negara wilayah jajahan. Namun cara ini secara umum sudah ditinggalkan karena membangkitkan perlawanan dari penduduk wilayah yang dijajah, yang merasakan langsung penjajahan secara fisik. Karena itu penjajahan akhirnya dilakukan dengan gaya baru yang tidak mudah dirasakan oleh pihak terjajah, yaitu melalui kontrol serta menanamkan pengaruh, baik itu ekonomi, politik, pemikiran, budaya, hukum, dan lain-lain atas wilayah yang dijajah. Namun tujuan akhirnya sama saja, yaitu mengalirkan kekayaan wilayah itu ke negara penjajah. Nah, kita ini adalah salah satu contoh negeri yang masih terjajah. Dari sisi pembuatan aturan dan kebijakan, banyak sekali undang-undang yang didiktekan oleh pihak asing. Akibatnya, lahir banyak undang-undang dan kebijakan pemerintah yang bercorak neoliberal, yang lebih menguntungkan asing dan swasta serta merugikan rakyat banyak. Undang-undang bercorak liberal itu hakikatnya melegalkan penjajahan baru atas negeri ini. Karena itu meski sudah 78 tahun merdeka, kita ini masih banyak bergantung pada asing. Bahan-bahan pangan, baik makanan yang pokok seperti garam, gandum, kedelai, susu, dan lain-lain masih banyak diimpor. Akibat ketergantungan itu ditambah permainan para pelaku pasar yang berwatak kapitalis, gejolak harga menjadi fakta keseharian.
Akibat undang-undang dan kebijakan neoliberal itu, sumber daya alam dan kekayaan kita ini lebih banyak dikuasai oleh swasta dan asing. Pengerukan kekayaan negeri demi kemakmuran asing yang dijalankan oleh banyak perusahaan asing pun terus berlangsung. Di sisi lain juga, lahir banyak kebijakan neoliberal yang mengurangi peran negara dalam mengurusi rakyatnya. Bahkan tanggung jawab negara dialihkan ke pundak rakyat. Tanggung jawab pelayanan kesehatan rakyat misalnya dialihkan dari negara ke pundak rakyat melalui BPJS. Subsidi BBM, subsidi listrik pula dicabut, sehingga harganya pun dibiarkan naik terus. Ongkos pendidikan mahal, biaya produksi pertanian terus naik, bahkan pajak makin terus bertambah macamnya dan meningkat besarnya dan lain-lain. Akibatnya adalah beban rakyat makin berat. Semua itu hanyalah bukti nyata kemerdekaan yang dirasakan oleh penduduk kita ini masih bersifat semu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa makna kemerdekaan yang hakiki? Kemerdekaan hakiki adalah saat manusia bebas dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi, dan penghambaan kepada sesama manusia. Mewujudkan kemerdekaan hakiki itu merupakan misi dari ajaran agama Islam. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman, dan penghambaan terhadap manusia kepada manusia lain. Yunus bin Bukair radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada penduduk Najran. Di antara isinya adalah amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillahi min wilayatil ibad, yang artinya, aku, kata Rasul, menyeru kalian ke penghambaan kepada Allah dari penghambaan kepada hamba atau manusia. Aku pun menyeru kalian kepada kekuasaan Allah dari kekuasaan hamba atau manusia. Misi mewujudkan kemerdekaan hakiki untuk seluruh umat manusia itu juga terungkap kuat dalam dialog Jenderal Rustum dengan Rob'i bin Amir, utusan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus setelah Mughirah bin Syu'bah pada perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Jenderal Rustum, jenderal Persia, bertanya kepada Rob'i bin Amir, apa yang kalian bawa ke sini? Rob'i menjawab, Allah ibta'asna ja'ana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dzikid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyani ila adlil Islam. Allah telah mengutus kami, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau dari penghambaan kepada hamba atau manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya, dan dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara modus penghambaan kepada sesama manusia itu adalah melalui aturan hukum dan perundang-undangan yang sengaja dibuat oleh manusia. Islam dengan inti ajarannya yaitu tauhid membebaskan manusia dari penghambaan Allah ini. Pasalnya adalah dalam Islam penyerahan kekuasaan, membuat hukum, menentukan ini halal, ini haram adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita serahkan kepada manusia adalah suatu bentuk kesyirikan.
Syirik seperti itulah yang telah mengakar pada Bani Israel. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka Bani Israel menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka ayat tersebut dijelaskan dalam riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat tersebut. Lalu Nabi bersabda, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum, walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahluhu, wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu." Yang artinya, mereka memang, kata Nabi, tidak menyembah para rahib dan pendeta mereka. Namun jika para rahib dan pendeta mereka menghalalkan sesuatu untuk mereka, maka mereka pun menghalalkannya. Dan jika para rahib dan pendeta mereka mengharamkan atas mereka sesuatu, maka mereka pun mengharamkannya. Ma'asyiral muslimin, disinilah Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan, kecuali penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam datang untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia akibat penerapan aturan yang dibuat oleh manusia menuju ke lapangan dunia. Islam juga datang untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama dan sistem-sistem selain Islam menuju keadilan Islam. Hal itu diwujudkan oleh Islam dengan membawa ajaran tauhid yang menjelaskan bahwa pengaturan kehidupan manusia harus dengan hukum dan perundang-undangan yang bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha adil dan maha bijaksana. Semua itu akan menjadi nyata di tengah kehidupan dan bisa dirasakan oleh masyarakat ketika ajaran tauhid, hukum dan perundang-undangan yang dibawa oleh Islam itu diambil dan diterapkan untuk mengatur semua urusan kehidupan. Tanpa itu, maka kemerdekaan hakiki, kelapangan dunia, dan keadilan Islam itu tidak akan terwujud. Selama aturan hukum dan sistem buatan manusia yang bersumber dari akal dan hawa nafsu terus diterapkan dan dipertahankan, maka selama itu pula akan terus terjadi penjajahan, kesempitan dunia dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ma'asyiral muslimin, sebagian makna kemerdekaan yang sudah diraih oleh kita semua di negeri kita yang kita cintai ini semestinya dilanjutkan dengan usaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Caranya adalah dengan melalui perjuangan sungguh-sungguh untuk menerapkan aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah agar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakribun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashkuruhu wa qad ta'adzana biziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah ala ragmi man jahada bihi wa kafar.
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi sadatil ghurur, amma ba'du. Wa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu ibadallah annakum ghadan baina yadayillahi mawqufun wa bi a'malikum majziyun wa an a'malikum muhasabun. Sumalamu aidan anallaha amarakum bi amrin ba'da afihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina Muhammad sahibil anwari wal jabinil azhar warudallahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al biladana Indonesia aminan rohoan sahoan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taba'a ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.